Semangat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai konsep turunan. Konsep turunan sangat erat kaitannya dengan konsep limit fungsi. Apabila kalian tahu bahwa limit fungsi sudah dipelajari di bahasan sebelumnya, maka kita akan tahu bahwa konsep turunan itu sebenarnya adalah limit H mendekati 0 untuk fungsi X plus H min Fx per H. Hal ini sangat erat sebenarnya kaitannya yang disampaikan oleh Sir Isaac Newton juga Gottfried Wilhelm yang mengatakan bahwa untuk laju perubahan kecepatan itu mudah dipahami ketika kita menggunakan konsep turunan ini. Laju perubahan kecepatan yang mudah dipahami adalah perubahan kecepatan sebuah bola yang dilempar vertikal ke atas. Pada saat naik, kecepatan bola semakin berkurang dan kecepatannya 0 ketika bola sampai pada titik tertinggi. Sementara itu, pada saat turun, kecepatan bola semakin bertambah. Apabila di pelajaran fisika kalian sudah belajar bahwa untuk menentukan kecepatan rata-rata itu didapat dari perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Atau misalnya suatu mobil begitu ya dengan waktu 2 detik sampai dengan 3 detik. Berapa kecepatan rata-ratanya? Maka pasti kita akan mencari perubahannya terlebih dahulu, yaitu dari F3 dikurangi F2 dibagi dengan perubahan waktunya. Maka kita dapat bahwa kecepatan rata-ratanya di situ misalnya 40 meter per detik. Begitu juga dengan waktu-waktu selang waktu tertentu. Nah, kalau kita amati, maka berturut-turut akan diperlihatkan kecepatan rata-rata pada selang waktu T2 sampai T2 plus H dengan yang hanya itu semakin kecil, jadi waktunya semakin sempit gitu, menjadi suatu kecepatan yang sesaat atau kecepatan yang sangat kecil begitu. Maka tabel akan menunjukkan bahwa ketika hanya semakin kecil, otomatis kecepatannya justru akan semakin sedikit juga peningkatannya. Jadi kalau diperhatiin dari 40, 36 terus lanjut sampai 32,008 sampai dia mendekati ke 32. Nah, untuk kamu menentukan kecepatan ini selain menggunakan konsep fisika yang tadi, itu akan jauh lebih mudah ketika kamu menerapkan konsep turunan yang berbasisnya dari limit fungsi tadi. Nah, misalnya nih limitnya itu kan Ft-nya rumusnya adalah 8T kuadrat. Maka tinggal kita masukin aja dengan rumus limit fungsi itu, maka kita substitusi FTH gitu ya, dikurangi 8T kuadrat per H, maka T plus H kuadratnya itu kalian jabarin pakai rumus yang A plus B kuadrat, maka menjadi 8 dalam kurung T kuadrat plus 2TH plus H kuadrat min 8T. Nah, kemudian setelah kita ada yang dicoret begitu, 8T kuadrat dikurangi 8T kuadrat habis, 8H nya kita keluarin, kita faktorin, maka H yang atas sama H yang bawah itu kan bisa dicoret. Artinya kita menyisakan tinggal 82T plus H. Maka hanya kita substitusi 0, hasilnya adalah 32. Hasil ini akan sama dengan yang kalau kita mencari manual menggunakan kecepatan rata-rata yang tadi, pasti akan mendekati di angka 32. Kemudian untuk contohnya kembali, misalnya di contoh 1 kita perhatikan bersama bahwa persamaan jaraknya itu 3T kuadrat tambah T. Artinya itu ketika kita masukin T-nya 1 misalnya, maka ketika dalam 1 detik dia bisa menempuh jaraknya ya 3 kali 1 kuadrat tambah 1, berarti 3 tambah 1 begitu, jadi sama dengan 4. Nah, bagaimana kecepatan mobil pada saat T-nya 10 detik? Maka kita bisa menggunakan konsep limit tadi, berarti menjadi Ft plus H min Ft per H. Sama caranya dengan seperti contoh sebelumnya. Maka ketika kita masukin, kita jabarkan, kemudian ada beberapa yang harus difaktorkan, maka kita akan dapatkan hasilnya 61 meter. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep turunan tadi, bahwa bahwa konsep turunan itu sebenarnya adalah limit H mendekati 0 untuk Ft plus H dengan hanya sangat kecil begitu dikurangi Ft per H.